Shinjuku adalah kota dengan stasiun teramai tersibuk di dunia. Kira-kira ada 3,5 juta orang yang setiap hari berlalu lalang di stasiun mereka, dan kira-kira ada 200 pintu exit di situ. Jadi wajar kalau Shinjuku ini banyak didatengin oleh orang. Secara infrastruktur transportasi di sini amat sangat memadai, dan udah jadi rahasia umum bahwa Shinjuku adalah salah satu tempat red district terbesar yang ada di Jepang. Dunia entertainment dan kehidupan malamnya luar biasa luas. Bahkan katanya, ke gang tersempit pun kalian tetap bisa mencari kepuasan. Pada tanggal 30 November 1994, ada seorang pria yang mendatangi daerah Shinjuku untuk mencari wanita. Dia udah biasa sih datang ke sini, tapi kali ini dia datang dengan perasaan yang agak sedikit khawatir. Berkali-kali dia bilang di dalam hatinya, "Gak apa-apa, lanjutin aja kerjaan jahat kamu, karena istri kamu gak bakal tahu dan dia gak bakal bisa ngasih tahu orang-orang tentang kelakuan jahat kamu. Anak kamu gak bakal menanggung malu karena tadi kan kamu udah ngasih dia coklat." Jadi bapak ini melanjutkan kegiatan jahatnya. Dia cari wanita yang kemudian dia bayar. Saat itu gak ada satupun orang yang tahu bahwa si bapak menyimpan rahasia. Dia hari itu gak datang sendirian. Dia datang membawa keluarganya, seorang istri dan 2 anak, yang dia tinggalkan di dalam bagasi mobil dalam keadaan tidak bernyawa. Ini adalah kasus yang terjadi di Jepang di tahun 1994. Semua informasi kita ambil dari banyak sumber, tapi 80% dari buku yang berjudul I Have Lived in the Monster. Kalau kalian udah lama jadi penonton setia Ruang Gelap, kalian tahu kebanyakan kasus aku diambil dari buku yang benar-benar aku baca. Tapi untuk beberapa kasus yang emang masih baru, itu biasanya aku ambil dari beberapa sumber yang aku percayain banget, kayak podcast yang timnya benar-benar ahli dan punya researcher sendiri, yang biasanya membahas satu kasus sampai 9-12 episode. Dan untuk kasus kali ini kita ambil dari buku yang ditulis langsung oleh Robert Ressler, yang dulunya bekerja sebagai profiler di FBI. Dan dia adalah orang pertama yang memberi julukan serial killer. Iya, istilah ini dibuat oleh dia. Kalau kalian suka nonton true crime atau TV crime shows, kalian pasti udah nggak asing dengan istilah profiler. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Iwao Nomoto lahir di tahun 1965 di prefektur Ibaraki dari keluarga yang bisa dibilang kaya dan juga dipandang oleh masyarakat. Dari kecil, Iwao dikenal amat sangat rajin dan cerdas. Begitu dia lulus SMA, dia berhasil masuk 10 besar institut kedokteran di Universitas Tsukuba. Dan begitu dia lulus kuliah, yang waktu itu usianya masih 25 tahun, dia lanjut magang di rumah sakit Universitas Tsukuba, dan disitu dia mulai punya banyak kenalan orang-orang rumah sakit. Bagi orang-orang sekitar, kalaupun dia ngomong, selalu kelihatan ceria. Gak ada satupun orang yang curiga, Iwao punya obsesi terhadap perempuan. Dia gak pernah puas punya satu pacar. Dia punya banyak selingkuhan, tapi selingkuhannya pada nggak tahu. Mungkin karena Iwao kelihatan pendiam dan kelihatan nggak neko-neko. Tahu kan kalian dengan orang yang emang nggak banyak ulah lah. Sehari-harinya baik, sopan, fokus bekerja. Karena nggak punya masalah di rumah sakit, jadi ya memang nggak banyak orang yang menggosipkan dan nggak banyak berita miring tentang Iwao. Nah, di rumah sakit tempat dia magang, ada yang namanya tenis club, perkumpulan orang-orang yang suka main tenis. Dan biasanya diikuti oleh para dokter, perawat, pokoknya para petugas yang ada di rumah sakit. Suatu hari, waktu Iwao lagi join untuk main tenis, secara nggak sengaja dia bertemu dengan Eiko, salah satu perawat yang amat sangat cantik. Waktu itu, Iwao sudah punya pacar, tapi Iwao sendiri bilang, "Aku adalah pria yang tidak akan pernah melewatkan wanita cantik." So, waktu Iwao melihat Eiko, radarnya langsung nyala. Dia langsung menargetkan Eiko untuk didekati. Dan waktu Iwao mencari tahu tentang latar belakang Eiko, dia sebenarnya cukup kaget. Ternyata Eiko sudah pernah menikah sebelumnya, tapi udah cerai dan udah punya 2 anak. 2 anaknya ini dititipin ke mantan suaminya. Jadi Eiko nggak ngurusin anak sama sekali. Dan menurut Iwao, nggak masalah. Dari cara Iwao mendekati Eiko yang bilang bahwa statusnya tidak penting, ini yang membuat Eiko membuka hati untuk Iwao. Gimana pun juga, Iwao ini calon dokter, dia bisa sukses, dan menurut Eiko kenapa enggak, ya kan? Mereka PDKT sebentar, terus pacaran, dan akhirnya memutuskan untuk tinggal serumah bareng. Dari awal, kayaknya Eiko dan Iwao merasa hubungan mereka ini lebih ke coba-coba. Siapa tahu cocok, gitu loh. Karena menurut beberapa informasi, dari awal hubungan, Eiko akhirnya tahu bahwa Iwao punya beberapa simpanan lain. Iya, awalnya memang Eiko marah, tapi habis itu dia mikir, oke lah,
Mungkin karena hubungan mereka belum terlalu serius, makanya Iwao masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Mungkin suatu hari saat hubungan mereka sudah serius, Iwao bakal bener-bener jatuh cinta dengan Eiko dan bakal berubah. Kemudian, Eiko hamil. Waktu Iwao tahu, dia langsung nyuruh Eiko untuk aborsi karena dia nggak kepikiran untuk punya anak. Eiko tentu aja sedih, tapi dia mengikuti permintaan Iwao. Dan tanpa disangka-sangka, gak lama kemudian Eiko hamil lagi. Dan kali ini Eiko nggak pengen aborsi. Dia pengen melahirkan anak dalam kandungannya. Sampai-sampai dia bilang ke Iwao, kalau emang kamu nggak mau ngurusin anak ini, nggak apa-apa. Biarin aku aja yang ngurus. Aku pengen banget ngelahirin anak itu. Dan ternyata Iwao setuju. Anak pertama mereka adalah seorang anak perempuan yang diberi nama Manami. Meskipun di awal Eiko bilang dia bakal membesarkan anak ini sendirian, tapi setelah punya bayi, dia sadar dia nggak sanggup. Belum lagi rasa cintanya terhadap anaknya semakin besar sampai-sampai dia kepikiran, gimana ya perasaan anakku suatu hari kalau misalnya dia ditanya tentang bapak. Sedih nggak ya dia kalau harus tumbuh besar tanpa figur bapak dalam hidupnya. Dan mungkin Iwao juga mulai menyayangi anaknya. Meskipun di awal dia bilang dia gak mau ngurusin, dia belum mau punya anak. Mungkin setiap hari setelah ngelihat anaknya sendiri, dia juga jatuh cinta. Jadi Eiko mulai buka omongan. Dia pengen banget Manami bisa hidup layaknya anak-anak di luar sana. Gimana kalau misalnya mereka nikah aja, Iwao bener-bener jadi figur bapak untuk Manami. Dan Iwao setuju. Tapi dengan satu syarat, dia nggak mau ada pesta. Pernikahan mereka cukup langsung didaftarkan aja ke pemerintah. Dan menurut Eiko nggak masalah sama sekali, yang penting mereka jadi keluarga. Setelah menikah, Eiko berharap Iwao bakal berubah. Sekarang hubungan mereka sudah sakral, sudah serius, harusnya Iwao sudah fokus dengan rumah tangganya sendiri. Tapi ini hanyalah angan-angan semu. Pada kenyataannya, Iwao dari awal emang gak ada niatan untuk stop selingkuh. Dia gak pernah ngerasa puas dengan satu wanita. Iwao bahkan gak berusaha untuk menyembunyikan perselingkuhannya dari Eiko. Kegilaan Iwao makin menjadi-jadi waktu dia diangkat sebagai kepala bagian penyakit dalam di rumah sakit tempat dia kerja dengan gaji yang amat sangat banyak. Dalam 1 tahun, Iwao dibayar 13 juta yen atau setara dengan 14,5 miliar rupiah. Dalam 1 tahun ya. Di benak kita, dengan pendapatan sebanyak ini, pasti keluarga Iwao hidup dengan bahagia, ya kan? Pada kenyataannya enggak. Iwao nggak bisa mengontrol uang. Dia suka melakukan investasi, tapi investasinya ini agak kurang jelas. Tapi itu masih mending lah. Yang parah, Iwao mulai kecanduan main judi, sering ngebelanjain selingkuhannya barang-barang mahal, dan dia ngambil 3 properti. Ada yang berbentuk rumah, ada yang berbentuk apartemen di kota-kota yang berbeda sebagai investasi. Tapi diam-diam ternyata salah satu properti yang dibeli oleh Iwao ini dikasih ke selingkuhannya dan Eiko nggak tahu. Jadi meskipun pendapatannya banyak, pengeluaran dan cicilan dan hutangnya juga banyak. Oke lah kalau cicilan apartemen, cicilan rumah, seenggak-enggaknya emang ada barangnya. Tapi yang paling parah itu kecanduan judi. Duitnya menghilang gitu aja. Waktu itu Eiko masih bekerja sebagai perawat, jadi sebenarnya dia punya penghasilan. Dan melihat kondisi ekonomi keluarganya mulai goyang karena ada banyak banget cicilan yang harus dibayar, dia sadar bahwa gaji Iwao juga tidak cukup untuk membayar kedua anak mereka yang lagi sekolah TK di sekolah yang sangat mahal. Belum lagi rumah mereka amat sangat mewah dan juga harus dibayar cicilannya. Ada banyak banget pengeluaran yang harus mereka bayarkan, dan mereka nggak mau pindah ke tempat yang lebih murah. Soalnya ini menyangkut status. Kalau misalnya orang sekitar tahu mereka terlibat hutang, terus mereka harus pindah ke rumah yang lebih kecil, mereka ngerasa malu. Dan Eiko sendiri sadar Iwao kerja keras di rumah sakit, bener-bener capek dari pagi sampai malam. Dia punya jabatan yang tinggi, jadi Eiko ngerasa mungkin ini saatnya dia yang jadi penolong. Pagi sampai sore Eiko kerja sebagai perawat, tapi malamnya dia kan nggak sibuk. Eiko mulai cari-cari pekerjaan apa yang bisa dia lakukan, dan kemudian dia nemu pekerjaan sebagai semacam LC atau escort di bar yang menjual kehidupan malam. Ternyata di Jepang ini tuh bukan hal yang aneh. Meskipun Eiko adalah istri dari dokter, tapi ternyata ada beberapa wanita dan istri-istri lain juga yang melakukan hal yang sama. Eiko benar-benar berharap uang yang dia hasilkan dari kerja banting tulang dari pagi sampai malam ini bisa membantu cicilan keluarganya. Waktu itu mereka sudah punya 2 anak, Manami dan Yusaku. Dan meskipun Eiko sibuk banget dari pagi sampai malam, dia nggak pernah sama sekali menelantarkan anak-anaknya. Eiko sudah pernah gagal di pernikahan sebelumnya, jadi dia berusaha banget untuk bisa memperbaiki pernikahannya yang kali ini. Gimana caranya biar nggak terjadi apapun yang buruk.
Waktu itu Iwao masih selingkuh, tapi Eiko bilang, kalau emang kamu pengen selingkuh, ya udah, aku cuman punya 2 syarat. Setiap malam kamu harus pulang ke rumah, kamu nggak boleh nginep di rumah selingkuhan kamu. Dan setiap weekend, Sabtu Minggu, kamu harus ada di rumah, habisin waktu dengan anak-anak. Selain itu, kalau kamu mau pergi kemana, terserah kamu. Yang sebenarnya sedih banget, kelihatan bahwa Eiko udah pasrah. Mungkin dia tahu kalau Iwao nggak bisa sembuh, ya udah, yang penting ada waktu buat anak-anak. Kalau dipikir-pikir, meskipun ada banyak kekurangan di dalam keluarga ini, tapi Eiko berusaha untuk bertahan. Sampai suatu hari, Eiko tahu bahwa Iwao ngasih salah satu apartemen yang mereka beli dengan cicilan yang berdarah-darah ini ke salah satu selingkuhannya. Eiko benar-benar marah. Dia ngerasa dimanfaatin, dia ngerasa ini udah keterlaluan banget. Sebagai istri aku kurang apa lagi? Berusaha untuk memahami, pengertian, berusaha untuk bantu, tapi waktu dia tahu semua cicilan ini berasal dari hadiah-hadiah mahal, judi nggak jelas, Eiko nggak terima. Dia marah dengan Iwao, dia minta Iwao untuk berhenti melakukan hal-hal bodoh, dan yang paling sedihnya, Iwao bilang, ya udah kalau kayak gitu kita cerai aja. Eiko nggak mau. Situasi mereka ini sulit sih. Iwao beneran udah gak peduli, dia pengen cerai aja karena dia udah gak sanggup untuk membayari istri dan anak-anaknya. Dia juga pengen menikahi salah satu selingkuhannya. Sedangkan Eiko dia berusaha banget supaya gimana caranya rumah tangga mereka gak hancur. Selama beberapa hari mereka debat, mereka berargumen, mereka berantem. Eiko akhirnya kesel. Kalau misalnya kamu memang mau cerai, aku bakal pastiin kamu bakal membayar perceraian ini dengan harga yang sangat mahal. Aku bakal minta uang alimoni anak-anak dalam jumlah yang besar. Aku bakal minta kekayaan kamu untuk jadi kekayaan aku juga. Dan aku bakal pastiin semua orang di luar sana tahu semua kelakuan kamu. Apa jadinya kalau orang-orang di rumah sakit tahu bahwa kamu punya banyak selingkuhan? Kamu pikirin reputasi kamu nanti. Dan seperti yang kita ketahui, reputasi di dalam kehidupan orang-orang Jepang amat sangat penting. Kita sering kan dengar CEO dari perusahaan apa yang lagi bermasalah mengambil nyawanya sendiri karena malu, karena merasa gagal. Iya, reputasi bagi orang Jepang itu amat sangat penting. Dan ini yang membuat Iwao mulai nggak sehat. Menurut para ahli, ada 3 faktor stres yang bisa membuat kita menjadi versi terburuk dari diri kita sendiri. Financial stress, stres akibat pernikahan, dan stres akibat pekerjaan. Iwao sedang mengalami ketiga-tiganya dalam waktu yang bersamaan. Pendapatannya nggak cukup untuk menghidupi keluarganya. Pernikahannya dirasa tidak menyenangkan lagi. Dia pengen nikah dengan wanita lain. Dan kalau istrinya ngasih tahu orang-orang tentang apa yang sebenarnya terjadi, reputasi dia juga bisa hancur. Dia mungkin bisa diberhentikan dari rumah sakit. Sisi terburuk Iwao keluar. Sejak malam itu, dia berusaha untuk mencari cara. Gimana supaya istriku tidak ada lagi di dunia ini? Menurut cerita Iwao, dia nggak pernah merencanakan untuk mencelakai istri dan anak-anaknya. Tapi nanti setelah investigasi, menurut para ahli, mereka percaya dia memang sudah merancang semua ini dari awal. Di tanggal 29 Oktober 1994, waktu Iwao dan Eiko lagi-lagi berantem berargumen tentang pernikahan mereka, Eiko mengancam akan bundir. Dia ambil tali, dia jerat tali ke lehernya dan bilang, kalau kamu memang mau mengakhiri pernikahan kita, ya udah, aku mati aja. Bukannya takut, Iwao malah menerjang Eiko, menarik tali yang sudah dijerat di lehernya dan membekap mulutnya. Ini yang membuat Eiko meninggal dunia. Tapi ini menurut cerita dari Iwao. Menurut para ahli, kemungkinan besar ceritanya nggak kayak gini. Iwao lah yang memang dengan sengaja menyiapkan tali untuk menghabisi nyawa Eiko. 2 jam setelah Eiko meninggal, Iwao mulai kepikiran. Kalau misalnya anak-anakku harus tumbuh tanpa seorang ibu, pasti mereka sedih. Siapa yang bakal merawat mereka? Belum lagi, kemungkinan besar mereka bakal membenci aku kalau mereka tahu akulah yang menghabisi ibu mereka. Apa perasaan anak-anakku kalau misalnya mereka tahu ibu mereka meninggal karena dihabisi oleh ayah mereka sendiri? Anak-anakku pasti tidak akan bahagia. Anak-anak ini pasti akan sedih. Jadi kayaknya lebih baik mereka ikut ibu mereka ajalah ke surga. Di subuh hari, waktu itu udah jam 5:30 pagi. Iwao menelpon rumah sakit tempat dia kerja untuk bilang kayaknya dia bakal telat kerja hari itu. Minta izin dulu. Setelah dapat izin, Iwao manggil anaknya yang paling kecil, Yusaku, untuk dikasih coklat. Nak, ayo nak bangun. Ini ayah ada coklat. Waktu Yusaku lagi makan coklat, kemungkinan besar dari belakang lehernya dijerat dan Yusaku meninggal. Kemudian giliran anaknya Manami yang berusia 2-3 tahun waktu kejadian. Waktu itu anaknya masih tidur dan dijerat tanpa sadar. Jadi ketiga-tiganya meninggal akibat dicekik.
Setelah menghabisi ketiga anggota keluarganya, Iwao kemudian siap-siap untuk kerja. Pagi itu di tanggal 29 Oktober 1994, dia datang ke rumah sakit tanpa perasaan bersalah dan kelihatan tenang-tenang aja. Di balik sikapnya yang diam, Iwao sebenarnya lagi mikir, gimana caranya dia membuang jenazah ketiga keluarganya. Gimana supaya kelakuan jahatnya ini tidak diketahui oleh polisi. Gak ada satu orang pun yang bisa menemukan jenazah anggota keluarganya. Gak ada satupun orang yang tahu apa yang baru aja dia lakukan di subuh hari tadi. Tapi Iwao gak menemukan jawaban. Begitu pulang kerja, dia masuk ke dalam rumah dan ngelihat 3 jenazah keluarganya yang bingung mau diapain. Sebagai dokter, Iwao sadar kalau misalnya jenazah ini dibiarkan begitu aja bakal terjadi rigor mortis, yaitu saat darah yang sudah tidak lagi diedarkan oleh pembuluh darah mulai mengendap di satu tempat. Rigor mortis ini bisa jadi petunjuk bagi polisi. Ibaratnya kalau misalnya jenazah dalam keadaan terlentang, rigor mortis pasti akan terjadi di bagian belakang tubuh jenazah. Biasanya darah mulai mengendap selama beberapa jam. Menurut Iwao, kalau dia bisa memanipulasi keberadaan rigor mortis, dia bisa mengelabui polisi. Jadi, Iwao ngambil tali rapia. Dia ikat tali ini menjadi 3 bagian di setiap tubuh jenazah. Alasannya supaya proses rigor mortis lebih lambat. Supaya kalaupun jenazah ini nantinya ditemukan, polisi bakal kesulitan untuk mengetahui kapan jenazah meninggal. Iwao mengikat ketiga jenazah dengan 3 warna yang berbeda. Gak tahu alasannya apa, mungkin karena emang dia punya 3 warna dan emang dalam jumlah yang gak terlalu banyak. Setelah jenazah Eiko, Manami, dan Yusaku sama-sama diikat dengan 3 tali ini, ketiga jenazah kemudian dimasukkan ke dalam semacam karung berwarna putih dan dibiarkan begitu aja di dalam rumah. Iwao bener-bener gak tahu dia harus buang kemana. Malam itu dia tidur sambil mikir. Dan besoknya dia udah pusing. Dia bawa ketiga jenazah tadi masuk ke dalam bagasi mobilnya, terus dia pergi ke Shinjuku. Supaya nggak stres, dia nyari wanita bayaran. Setelah bersenang-senang, barulah subuh-subuhnya dia kepikiran. Oke, daripada aku pusing jenazah-jenazah ini mau taruh di mana, mending aku buang aja ke pelabuhan tempat dulu waktu aku kuliah sering main, yaitu pelabuhan Yokohama. Karena dulu waktu kuliah sering main ke pelabuhan ini, Iwao tahu gak banyak orang biasanya di sekitar subuh hari. Dia bisa menenggelamkan jenazah-jenazah ini dengan mudah tanpa satu orang pun mengetahui. Belum lagi dia udah bawa barbel, bawa besi-besi berat yang dimasukin ke dalam karung satu persatu, supaya nanti waktu ditenggelamkan enggak muncul ke permukaan, enggak bakal ditemukan oleh satu orang pun. Dini hari itu, sekitar hampir 2 jam, Iwao mengemudi ke arah pelabuhan Yokohama, kemudian membuang ketiga jenazah. Dia lalu pulang ke rumah dan merasa lega, semua masalahnya selesai. Selama beberapa hari, Iwao pura-pura nggak tahu kemana istri dan anak-anaknya pergi. Iwao pura-pura bego. Dia bilang ke orang-orang, ya nih, Eiko kemarin berantem sama aku dan kayaknya dia marah besar. Dia ajak anak-anak untuk pergi dari rumah. Eiko emang biasa sih kayak gini. Mungkin dia pergi ke rumah mertuaku kali ya, pulang ke rumah orang tuanya. Besok-besoknya Iwao pura-pura nelpon mertuanya, nanyain keberadaan Eiko. Dan mertuanya bingung. Lah, kalau Eiko nggak ada di rumah kamu dan nggak ada di sini, Eiko di mana? Keluarga Eiko mulai khawatir. Tapi Eiko sendiri emang nggak terlalu dekat dengan keluarganya. Ayahnya sudah lama meninggal dan ibunya memang dari dulu nggak terlalu ada dalam kehidupannya. Mertua yang aku maksud di video ini sebenarnya tante dan omnya Eiko, neneknya juga. Mereka inilah orang yang berjasa dalam hidup Eiko. Dan merekalah yang khawatir Eiko kemana, bawa anak-anak lagi. Setelah nunggu beberapa hari, di tanggal 3 November, barulah Iwao pura-pura nelpon polisi. Pak polisi, aku bingung banget. Istri dan anak-anakku hilang selama beberapa hari. Aku khawatir. Kenapa? Begitu pihak kepolisian menerima laporan ini, hal pertama yang mereka pikirin, kenapa Iwao baru nelpon? Udah hilang dari tanggal 29, kenapa baru nelpon di tanggal 3? Tapi pihak kepolisian di Jepang itu punya sedikit cara yang berbeda dalam menginterogasi orang. Apalagi kalau orangnya punya jabatan yang tinggi seperti Iwao. Di benak kita, orang-orang yang punya pangkat dan juga orang-orang yang dihormati oleh masyarakat pasti takut untuk melakukan hal-hal jahat, ya kan? Padahal sebenarnya ada banyak kasus kok di mana orang-orang yang dianggap penting sebagai tokoh masyarakat yang juga melakukan hal-hal yang bahkan lebih gila daripada orang-orang biasa. Tapi balik lagi, ini Jepang, mereka punya adat yang amat sangat santun, mereka punya moral yang amat kuat. Jadi meskipun para pihak polisi merasa curiga, mereka nggak pernah menyerang Iwao secara langsung. Mereka cuma memanggil Iwao untuk diinterogasi,
untuk ditanya-tanyai, tapi sebagai saksi. Pertanyaan mereka tuh lebih menjebak, bukan menuduh. Beda dengan polisi Amerika yang biasanya langsung menyudutkan tersangka mereka sampai mau ngaku. Belum lagi polisi nggak punya bukti sama sekali kalau Iwao adalah pelakunya. Jadi mereka nggak punya hak untuk mengintimidasi Iwao. Dan Iwao kira, kayaknya kejahatanku berhasil tertutup secara sempurna. Tapi Tuhan berkata lain. Di hari Iwao nelpon polisi, di hari yang sama juga, para nelayan di pelabuhan menemukan kantong berwarna putih. Awalnya mereka kira ini adalah kantong beras, tapi isinya berat dan mengeluarkan bau yang cukup tidak enak. Para nelayan yang kayaknya udah sering, balik lagi ke cerita-cerita aku sebelumnya, udah sering nemuin hal-hal aneh di air, mereka nggak berani ngebuka secara langsung. Mereka panggil petugas yang ada di dekat situ untuk memeriksa. Dan waktu dibuka, beneran. Isinya jenazah seorang wanita dewasa yang masih dalam keadaan menggunakan baju rumah, baju piyama. Di dalam kantong juga ditemukan barbel dan beberapa besi yang secara logika aja pasti dimasukkan oleh seseorang supaya jenazah ini tenggelam di dasar lautan. Polisi nggak langsung menghubungkan jenazah yang ditemukan dengan laporan keluarga Iwao yang hilang. Jenazah yang mereka temukan ini dikirim dulu ke rumah sakit untuk diotopsi. 4 hari kemudian, pihak nelayan kembali menemukan jenazah tersapu di pinggiran pelabuhan. Kantongnya sama persis dengan kantong sebelumnya. Begitu kantong dibuka, ternyata jenazah balita berusia 2-3 tahun. Kondisi jenazah amat sangat mirip dengan jenazah sebelumnya. Sama-sama diikat menggunakan tali dengan 3 warna. Dikirim lagi ke rumah sakit, lalu 5 hari kemudian, jenazah ketiga ditemukan. Masih dalam kantong berwarna putih yang sama persis. Kali ini berisikan jenazah balita berusia 1 tahun yang kemudian kembali dikirim ke rumah sakit. Berhubung sekarang sudah ada 3 jenazah yang ditemukan di pelabuhan yang sama dengan cara yang sama, ketiga-tiganya diikat dengan tali berwarna yang sama, masih dalam keadaan menggunakan baju rumah, dan sama-sama nggak ada yang pakai sepatu, kondisi kaki sangat bersih. Pihak kepolisian menyimpulkan ini pasti ada hubungannya dengan laporan Iwao. Begitu hasil autopsi keluar, dilakukan pencocokan identitas, polisi mengumumkan kepada Iwao dan seluruh warga di Jepang bahwa ketiga jenazah yang mereka temukan di pelabuhan adalah Eiko, Manami, dan Yusaku yang dilaporkan sudah menghilang selama beberapa hari. Waktu itu, warga Jepang heboh. Kasus pembunuhan di Jepang itu nggak banyak. Kalau dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, mungkin yang paling rendah. Apalagi ini adalah kasus yang menghabisi anak-anak balita, seorang ibu dan kedua anaknya. Jadi ini adalah kasus yang viral pada masa itu. Di tahun 1994, semua orang ngomongin soal siapa kira-kira pelakunya. Otomatis mereka mencari tahu siapa itu Eiko, kenapa dia bisa jadi korban pembunuhan. Dan waktu mereka tahu Eiko bekerja sebagai LC, wanita di industri malam, terus orang-orang bilang Eiko ini sering banget foya-foya, ngabisin uangnya. Mereka nggak nyangka bahwa Eiko punya suami seorang dokter yang punya jabatan tinggi di rumah sakit. Ini pasti ibu nggak bener. Ini pasti ibu yang tidak bisa mengasuh anak-anaknya. Ini pasti istri yang foya-foya suka ngabisin uang suaminya sampai suaminya sendiri terlibat hutang. Karena waktu itu mulai digali oleh polisi kan, ternyata finansial keluarga ini tuh nggak sebagus yang kelihatan dari luar. Eiko dicap buruk banget. Padahal orang-orang nggak tahu, Eiko foya-foya itu pakai duitnya sendiri dan karena dia marah. Selama ini dia selalu ngasih uangnya buat suaminya, tapi ternyata uangnya dipakai buat selingkuh. Jadi sebenarnya uang yang dia pakai untuk foya-foya itu uang yang dia hasilkan sendiri buat dia dan anak-anaknya. Sengaja sebagai balas dendam, dia hidup foya-foya dengan uangnya untuk ngasih lihat ke suaminya, nih, kalau kamu selingkuh lagi aku gak bakal bantuin kamu dan uangnya bakal aku habisin. Tapi waktu itu kan orang-orang belum tahu. Semua orang simpati dengan Iwao. Meskipun ada omongan, polisi curiga dengan Iwao, tapi warga sekitar nggak percaya. Nggak mungkin seorang dokter dengan posisi yang tinggi, uang pendapatan yang besar, menghabisi anak dan istrinya begitu aja. Pasti istrinya ini terlibat dengan obat-obatan. Mungkin mereka dihabisi oleh mafia. Atau mungkin pelakunya salah orang. Mereka menargetkan keluarga lain, nggak sengaja malah salah orang. Se-denial itu orang-orang Jepang pada masanya. Pihak kepolisian juga nggak bisa terlalu melakukan hal-hal gegabah karena mereka nggak punya bukti. Berhubung viral, beberapa kru TV mulai melakukan investigasi mereka sendiri.
dan Nippon Television atau NTV niat banget mendatangi salah satu pensiunan FBI yang dulunya bekerja sebagai profiler. Iya, mereka mendatangi Robert Ressler. Waktu itu kru TV mendatangi Robert di rumahnya dan mereka menjabarkan apa aja yang ditemukan oleh polisi. Gimana Eiko dan anak-anak yang ditemukan di pelabuhan dalam keadaan terikat, masih pakai baju tanpa sepatu. Kira-kira menurut Robert yang seorang pensiunan FBI, siapa pelakunya? Gimana ciri-ciri pelakunya? Robert sama sekali nggak tahu tentang kasus ini. Dia bahkan nggak tahu tentang Iwao. Dia cuma diceritakan tentang kronologi dan juga bagaimana kondisi jenazah saat ditemukan. Ini pun informasinya bukan resmi dari polisi, tapi hanya dari berita-berita yang sudah diterbitkan. Setelah membaca data-data yang dibawa oleh kru TV, Robert punya kesimpulan. Pertama, pelakunya amat sangat ingin segera melenyapkan jenazah dari rumah. Itulah alasan kenapa ketiga jenazah langsung dibuang di satu tempat bersamaan. Kalau pelakunya cukup nyaman membuang jenazah, biasanya dibuang di tempat yang berbeda-beda. Tapi ini langsung tiga-tiganya di satu tempat, berarti pelakunya udah muak banget. Udah bener-bener nggak mau lagi berhubungan dengan ketiga jenazah. Terus cara pelaku yang membungkus jenazah dengan karung, ini adalah bukti bahwa dia sebenarnya punya perasaan untuk ketiga jenazah. Kalau misalnya dia nggak peduli, nggak punya ikatan emosional, biasanya jenazah-jenazah ini akan dibuang begitu aja dan biasanya tanpa busana. Tapi dalam kasus ini, ketiga jenazah masih dalam keadaan berpakaian sopan, pakai baju rumah, diikat, dan dimasukkan lagi ke dalam karung, yang berarti ada hubungan emosional antara pelaku dan para korban. Hampir bisa dipastikan para korban mengenal pelaku. Nah, dari cara berpakaian ini kan pakaian rumah. Udah pasti jelas ketiga korban dihabisi di dalam ruangan. Belum lagi kaki mereka bersih tanpa sepatu. Ciri-ciri orang Jepang kalau masuk rumah pasti buka sepatu. Sama lah, kita orang Asia kan kayak gitu ya, beda sama orang Barat. Belum lagi kondisi jenazah sebenarnya dalam keadaan yang baik-baik aja. Gak ada bekas luka sama sekali, gak ada bekas baret berusaha untuk melakukan penolakan, yang kembali menjelaskan bahwa pelakunya adalah orang yang dikenal oleh para korban. Para korban tidak mencurigai pelaku. Jenazah-jenazah ini juga tidak dilukai sama sekali. Nggak ada yang dipotong, nggak ada yang mengalami pelecehan. Yang berarti satu-satunya alasan kenapa pelakunya menghabisi mereka bertiga adalah alasan personal yang cuman pelakunya sendiri ketahui. Rumah mereka nggak dimaling, nggak ada barang yang hilang, gak ada yang dipotong, gak ada yang dilecehkan. Jadi goal utama pelaku cuman untuk menghabisi nyawa para korban. Nah kalau dipikir-pikir lagi, anak-anak dihabisi untuk apa? Mereka pasti gak punya kesalahan kan? Ini anak berusia 2-3 tahun dan 1 tahun yang jelas-jelas ya kalau kita pikir mereka gak mungkin ada salah sih. Udah pasti target utama pelaku adalah ibu mereka, yaitu Eiko. Jadi kalau dipikir lagi, kenapa kedua anak ini juga harus dihabisi? Bisa jadi karena pelakunya merasa kedua anak ini bisa menjadi saksi, atau pelakunya ngerasa nggak tega kalau kedua anak ini harus hidup tanpa ibu mereka. Menurut Robert, dari semua kasus yang sudah dia teliti, biasanya alasannya adalah yang kedua. Karena pelaku tidak mau anak-anak ini menderita karena ibu mereka sudah meninggal. Dan kalau emang benar alasannya adalah yang kedua, udah pasti jelas pelakunya punya rasa sayang dengan ketiga orang ini. Tapi rasa sayangnya tidak menutup kemungkinan dia menghabisi mereka. Nah, menurut Robert, pelakunya emang udah merencanakan, tapi mungkin merencananya tuh baru 1-2 minggu. Belum lama, belum mateng. Makanya pelakunya bingung, waktu udah kejadian, jenazahnya mau diapain. Kalau misalnya mau menggali tanah, itu harus dalam banget dan butuh waktu. Gali tanah itu nggak mudah, apalagi kalau sendirian. Dan pasti bakal diketahui oleh orang sekitar. Mencurigakan banget ngegali tanah itu. Dan kalau dari hasil otopsi yang ditulis oleh berita, kelihatan bahwa jenazah ini baru diikat setelah meninggal. Jadi ada tujuan alasan kenapa pelakunya mengikat. Yang kita ketahui untuk menghilangkan jejak rigor mortis, menahan rigor mortis terjadi supaya pembusukan tidak terlalu cepat. Jadi Robert menyimpulkan pelakunya adalah orang yang dikenal oleh korban yang masuk ke dalam rumah tanpa merasa takut, dipersilahkan, dipercayai oleh para korban, memiliki hubungan emosional dengan para korban, teratur, rapi, dan amat sangat ingin menyingkirkan jenazah secepat mungkin. Pelakunya adalah pria, entah sendirian atau sekomplotan, hampir bisa dipastikan orang Jepang, sudah pernah masuk ke dalam rumah, sudah tahu layout rumah, dan kemungkinan punya salah satu dari 3 faktor. Faktor stres finansial, faktor stres pernikahan, dan faktor stres pekerjaan. Para kru TV kaget. Deskripsi Robert tentang pelakunya kok mirip dengan Dr. Iwao. Jadi para kru mulai buka suara. Sebenarnya, ya kepolisian Jepang tuh curiga loh dengan
suaminya Iwao. Suaminya ini seorang dokter. Tapi kami ngerasa seorang dokter nggak mungkin nggak sih ngelakuin hal kayak gini. Robert langsung jawab, "Oh, jangan salah, ada banyak kasus di mana orang-orang petinggi dengan jabatan dan hormat dari masyarakat sekitar yang juga melakukan kejahatan. Jadi bukan berarti orang-orang kaya, orang-orang dengan jabatan tidak bisa melakukan kelakuan jahat. Justru kalau mereka bisa melakukan, itu biasanya karena motif yang amat sangat besar, ada rahasia yang disembunyikan, dan caranya bisa jauh lebih kejam. Dan gak salah kalau kepolisian Jepang mencurigai suaminya, karena kalau aku jadi polisi, aku juga pasti bakal mencurigai suami terlebih dahulu. Kecuali kalau suaminya memang terbukti berada sangat jauh dari mereka, entah itu di negara lain atau di kota lain, atau ada alasan jelas kenapa suaminya tidak bisa dinyatakan sebagai tersangka, baru polisi bakal move untuk nyari orang lain untuk dicurigai sebagai tersangka. Nah, hasil interview Iwao kemudian ditayangkan oleh Nippon Television di TV. Waktu itu di siaran yang paling prime time lah, yang paling banyak ditonton oleh orang. Dan ini yang membuat masyarakat mulai sadar, memang ada kemungkinan Iwao adalah pelakunya. Mungkin ini juga membuat polisi semakin yakin kecurigaan mereka benar. Dan setelah interview tadi tayang, Iwao langsung mengaku. Mungkin Iwao tahu, cepat atau lambat dia juga bakal ketahuan. Iwao nggak menyangka ketiga jenazah yang sudah dia sembunyikan, dia coba untuk tenggelamkan, tetap mengapung. Iwao nggak kepikiran kalau ini tuh bisa terjadi. So, aku juga baru tahu, ternyata begitu jenazah meninggal, akan terjadi proses pembusukan dan tubuh kita ini akan mengeluarkan gas. Karena kantong diikat dengan sangat kuat, saat gas dikeluarkan oleh ketiga jenazah ini, gasnya terperangkap, yang kemudian membuat karung ini mengapung. Meskipun sudah dikasih pemberat, tapi gas tadi jauh lebih kuat. Untung aja Iwao nggak sadar akan hal ini. Karena kalau jenazahnya benar-benar tenggelam dan nggak ditemukan ya, mungkin sekarang kita cuma bisa bilang kasus hilangnya, bukan kasus pembunuhan. Setelah Iwao mengaku, pihak kepolisian mendatangi rumah tempat dia tinggal untuk dilakukan penyelidikan, di mana di situ mereka menemukan diary milik Eiko. Dari diary ini kita tahu bahwa Eiko berusaha keras untuk membantu suaminya, tapi suaminya selingkuh, suaminya malah menggunakan uang-uang mereka untuk selingkuh, untuk ngasih hadiah-hadiah mahal. Itulah kenapa Eiko memfoya-foyakan uang yang dia hasilkan untuk membahagiakan diri dia sendiri dan anak-anaknya. Meskipun Iwao bilang dia melakukan pembunuhan ini secara spontan, tapi para ahli nggak percaya. Mereka lebih percaya di tengah-tengah merancang, dia memang secara spontan melakukan. Jadi udah ada rencana duluan baru dilakukan, bukan yang benar-benar tanpa rencana sama sekali. Waktu Iwao diadili di pengadilan, pihak pengadilan menerima petisi. Ada sebanyak 3.000 orang yang tanda tangan untuk meminta pengadilan meringankan hukuman Iwao. Waktu itu jaksa menuntut Iwao dengan hukuman mati, tapi gara-gara petisi ini Iwao hanya dihukum seumur hidup di penjara. Pada tanggal 30 Januari 1997, Iwao berhasil mengajukan banding atas putusan pengadilan, tapi pihak pengadilan tetap menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tapi Iwao punya kesempatan untuk bebas bersyarat setelah 30 tahun mendekam di penjara. Menurut aku ini adalah hukuman yang amat sangat nggak adil. Iwao bener-bener jahat banget. Dia nggak pernah peduli dengan perasaan istri dan anak-anaknya. Dia lebih memilih untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya supaya dia nggak usah pusing lagi mikirin uang, nggak usah pusing mikirin cara untuk menghidupi mereka, dan supaya dia bisa membangun kehidupan baru dengan salah satu selingkuhannya yang pengen dia nikahin. Dan yang paling bikin aku sedih, aku gak bisa bayangin perasaan anaknya yang berusia 1 tahun yang dikasih coklat, yang mungkin waktu itu seneng banget dikasih coklat oleh bapaknya, tapi ternyata dari belakang malah dihabisi. Dan hukumannya cuman seumur hidup di penjara dan masih bisa untuk bebas bersyarat setelah 30 tahun. Dan alasan kenapa 3.000 orang menandatangani petisi ini karena menurut mereka selama ini Iwao adalah orang yang baik. Padahal yang mereka lihat cuman topeng. Mereka nggak pernah tahu siapa sebenarnya Iwao. Yang paling tahu siapa sebenarnya Iwao adalah Eiko yang tinggal serumah sama dia setiap hari. Dan itulah akhir dari kasus kita kali ini. Seperti biasa, aku berharap kita semua dijauhkan dari orang-orang jahat, orang-orang dengan kemampuan-kemampuan mengerikan seperti ini, monster-monster yang jauh lebih mengerikan dari setan. Mudah-mudahan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik yang saling melindungi satu sama lain dan terhindar dari kejadian-kejadian seperti ini. Semoga kita juga sehat-sehat selalu dan I'll see you guys very very soon in the next video. Gak henti-hentinya aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu mendukung Ruang Gelap, yang sudah nungguin, nyariin, dan juga selalu setia nonton video-video kita. Thank you so much. Tanpa kalian Ruang Gelap gak bakal bisa sampai sekarang. I'll see you guys very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.